Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok saya, Najwa Sari. Nah, di tugas kali ini kami akan membuat program sederhana untuk mengolah nilai mahasiswa menggunakan array dua dimensi. Nah, nantinya program ini akan digunakan untuk menyimpan nilai dari beberapa mahasiswa dan beberapa mata kuliah. Nah, jadi dari nilai tersebut, program itu akan menghitung rata-rata setiap mahasiswa. Sebelum masuk ke programnya, kami jelaskan dulu nih bagian algoritma dan juga flowchart-nya. Nah, jadi algoritma ini seperti yang kita tahu ya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah kerja program secara berurutan. Nah, sedangkan flowchart digunakan untuk menggambarkan alur program agar supaya dibentuk dalam bentuk diagram supaya lebih mudah dipahami. Nah, kalau kita lihat dari algoritmanya, di sini kita bisa lihat ya, pertama, program ini akan meminta kita untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan juga jumlah mata kuliah. Nah, setelah itu, program akan meminta nilai dari setiap mahasiswa pada masing-masing mata kuliah. Nah, selanjutnya nilai yang dimasukkan akan dicek terlebih dahulu apakah berada di antara 0 sampai 100. Jadi kalau nilainya tidak sesuai, maka kita harus memasukkan nilai ulang. Nah, jadi kalau nilainya sudah benar, nilai itu akan disimpan nih ke dalam array dua dimensi. Nah, setelah semua nilai itu dimasukkan, programnya tuh bakal menghitung total nilai setiap mahasiswanya lalu menghitung rata-ratanya. Nah, terakhir program akan menampilkan nilai yang sudah dimasukkan beserta rata-rata dari masing-masing mahasiswa yang sudah kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Piscode pada program ini. Yang pertama, program dimulai dengan kata mulai yang menandakan bahwa proses program dimulai. Selanjutnya, program meminta input N, yaitu jumlah mahasiswa yang akan dihitung nilainya. Kemudian, program meminta input M, yaitu jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Setelah itu, program membuat array dua dimensi nilai M dan N. Array ini digunakan untuk menyimpan nilai setiap mahasiswa pada setiap mata kuliah. Selanjutnya, program melakukan perulangan pertama, yaitu untuk I dari 0 sampai N kurang 1, yaitu berarti program akan memproses setiap mahasiswa. Di dalamnya terdapat perulangan kedua, yaitu untuk J dari 0 sampai M kurang 1, yang berarti program akan memproses setiap mata kuliah dari mahasiswa tersebut. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nilai. Program akan memeriksa apakah nilai valid, yaitu apakah nilai berada di antara 0 sampai 100. Jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka program akan menampilkan pesan nilai tidak valid, dan pengguna diminta memasukkan ulang nilai yang benar. Jika nilai sudah benar, maka nilai tersebut disimpan ke dalam array. Setelah semua nilai mata kuliah dimasukkan, maka perulangan mata kuliah selesai. Kemudian, setelah semua mahasiswa selesai dimasukkan nilainya, maka perulangan mahasiswa juga selesai. Selanjutnya, program melakukan perulangan lagi untuk menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa. Yang pertama, variabel total diisi 0 untuk memulai proses penjumlahan. Kemudian, program menjumlahkan semua nilai mata kuliah dengan rumus total sama dengan total tambah nilai I. Semua nilai dijumlahkan, program menghitung rata-rata dengan rumus rata sama dengan total dibagi jumlah mata kuliah. Terakhir, program menampilkan rata-rata nilai setiap mahasiswa. Setelah semua ditampilkan, maka program selesai. Selanjutnya, saya Widya Hanana Baban. Saya akan menjelaskan bagian flowchart di sini. Nah, sebelum saya menjelaskan flowchart-flowchartnya, saya akan menjelaskan pengertian flowchart itu apa. Nah, flowchart adalah diagram atau bagan yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah suatu proses atau program secara sistematis menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, di sini
saya akan menjelaskan flowchartnya, yaitu satu, akan dimulai dari simbol mulai yang menandakan flowchart akan segera dilaksanakan. Nah, kedua, info jumlah mahasiswa. Program meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa yang akan diproses datanya dan disimpan dalam variabel n. Setelah itu, info jumlah mata kuliah. Di sini pengguna diminta memasukkan jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan disimpan dalam variabel n. Setelah itu, masukkan nilai mahasiswa. Pengguna memasukkan nilai mahasiswa pada setiap mata kuliah. Selanjutnya, keputusan. Program memeriksa apakah nilai yang dimasukkan berada dalam rentang 0 sampai 100. Jika tidak, nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka program akan meminta pengguna menginput ulang nilai sampai nilainya valid. Jika ya, nilai sudah berada dalam rentang 0 sampai 100, maka program akan melanjutkan proses berikutnya. Selanjutnya, nilai yang valid akan disimpan dalam array 2 dimensi, yaitu struktur data yang menyimpan nilai mahasiswa berdasarkan mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian, program menjumlahkan seluruh nilai mata kuliah setiap mahasiswa untuk mendapatkan total nilai. Selanjutnya, hitung rata-rata nilai. Program menghitung rata-rata nilai dengan cara membagi total nilai dengan jumlah mata kuliah. Selanjutnya, tampilkan nilai dan rata-rata. Program menampilkan nilai setiap mahasiswa beserta rata-rata nilainya. Setelah semua hasil ditampilkan, program berakhir pada tahap selesai. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri. Di sini saya akan membacakan kode program. Yang pertama, let n. Program meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Prom digunakan untuk mengambil input dari pengguna, dan parser digunakan untuk mengubah input menjadi bilangan bulat dan disimpan ke variabel n. Yang kedua, let m. Program meminta pengguna memasukkan jumlah mata kuliah. Nilai yang dimasukkan pengguna diubah menjadi bilangan bulat dan disimpan dalam variabel n. Yang ketiga, let nilai. Program membuat variabel nilai. Variabel ini berupa array yang digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa. Yang keempat, let rata. Program membuat variabel rata. Array ini digunakan untuk menyimpan rata-rata nilai setiap mahasiswa. Yang kelima, for let i. Program melakukan perulangan dari 0 sampai jumlah mahasiswa. Nah, perulangan ini digunakan untuk memproses data setiap mahasiswa. Yang keenam, nilai i. Program membuat tempat penyimpanan nilai untuk mahasiswa ke i. Array ini akan menyimpan nilai mata kuliah dari mahasiswa tersebut. Yang ketujuh, let total. Program membuat variabel total dan memberi nilai awal 0. Variabel total digunakan untuk menjumlahkan semua nilai mata kuliah mahasiswa. Yang kedelapan, for let. Program melakukan perulangan untuk setiap mata kuliah. Perulangan ini digunakan untuk memasukkan nilai dari setiap mata kuliah. Yang kesembilan, n. Program meminta menggunakan memasukkan nilai mahasiswa untuk mata kuliah tertentu. Parseval digunakan untuk mengubah input menjadi angka desimal. Yang ke-10, if. Program memeriksa apakah nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100. Jika kondisi ini benar, maka nilai dianggap tidak valid. Yang ke-11, alert. Program menampilkan pesan bahwa nilai harus antara 0 sampai 100. Alert digunakan untuk menampilkan pesan peringatan kepada pengguna. Nah, yang ke-12, while. Program akan meminta pengguna memasukkan nilai kembali jika nilainya tidak valid. Perulangan ini memastikan nilai yang dimasukkan berada pada rentang 0 sampai 100. Nah, yang ke-13, nilai i. Program menyimpan nilai ke dalam array. Nilai mahasiswa disimpan pada posisi baris mahasiswa dan kolom mata kuliah. Nah, yang ke-14, total. Program menambahkan nilai ke dalam total. Nilai dari setiap mata kuliah dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai mahasiswa. Yang ke-15, rata i. Program menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Total nilai dibagi dengan jumlah mata kuliah. Dan yang terakhir, ke-16, konsole.
Program menampilkan nilai mahasiswa dan rata-ratanya. Konsole lab digunakan untuk menampilkan hasil di konsole. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Program ini digunakan untuk memasukkan nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah, memeriksa apakah nilai valid, menghitung rata-rata mahasiswa, dan menampilkan hasilnya. Saya Widya Eka Pratiwi akan menjelaskan implementasinya. Data yang dimasukkan, jumlah mahasiswa 3, jumlah mata kuliah 4, artinya ada 3 mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki 4 nilai mata kuliah. Mahasiswa ke-1 dengan nilai 80, 75, 85, 90. Artinya, mahasiswa pertama memiliki nilai mata kuliah pertama 80, mata kuliah kedua 75, mata kuliah ketiga 85, dan mata kuliah 4 90. Oke, lanjut mahasiswa kedua dengan nilai mata kuliah pertama 70, mata kuliah kedua 78, mata kuliah ketiga 80, dan mata kuliah keempat 76. Selanjutnya mahasiswa ketiga dengan nilai mata kuliah pertama 88, mata kuliah kedua 84, mata kuliah ketiga 90, mata kuliah keempat 86. Jumlah nilai rata-rata mahasiswa pertama yaitu 80 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 90. Totalnya 330. 330 dibagi 4 sama dengan 82,5. Jadi nilai mahasiswa pertama, nilai rata-ratanya adalah 82,5. Total nilai mahasiswa kedua 70 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 76. Totalnya 304. 304 dibagi 4 sama dengan 76. Jadi nilai rata-rata mahasiswa kedua yaitu 76. Selanjutnya mahasiswa ketiga, total nilai 88 ditambah 84 ditambah 90 ditambah 86. Totalnya 348. Nilai mahasiswa ketiga, nilai rata-ratanya kok salah gini. Total nilai mahasiswa yang kedua 70 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 76. Totalnya 304. 304 dibagi 4 sama dengan 76. Jadi nilai mahasiswa kedua, nilai rata-ratanya 76. Selanjutnya mahasiswa ketiga, total nilai 80 ditambah 84 ditambah 90 ditambah 86. Totalnya 348. 348 dibagi 4 sama dengan 87. Jadi nilai rata-rata mahasiswa ketiga yaitu 87. Kesimpulannya, dari program yang telah kami buat dapat dipahami bahwa array 2 dimensi sangat berguna untuk menyimpan data yang memiliki lebih dari satu kategori seperti data nilai mahasiswa dari beberapa mata kuliah sekaligus. Program ini, setiap baris pada array mewakili seseorang mahasiswa, sedangkan setiap kolom mewakili mata kuliah yang data nilai yang diambil. Dengan cara ini, data nilai dapat disimpan secara terstruktur dan mudah untuk diolah oleh program. Dengan demikian, program ini menunjukkan bahwa penggunaan struktur data seperti array 2 dimensi, algoritma yang terstruktur, serta flowchart yang jelas dapat membantu dalam mengolah data nilai mahasiswa secara lebih efektif, sistematis, dan mudah dipahami. Program tersebut juga dapat menjadi contoh sederhana bagaimana konsep dasar pemrograman digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengolahan data akademik. Nah, seperti itu hasil kesimpulan dari program yang kami jalankan. Oke, see you.